makhluk. Sebutannya makhluk karena apa? Dia terwujudkan, dia termanifestasikan, dia terwujudkan. Kalau yang hidup yang sebenarnya tidak pernah berkata-kata, nggak bisa. Maka ketika dia berkalam, Allah melihat, Allah mendengar, berarti dia sudah pada kehidupan itu sendiri. Maka ketika dia termanifestasi, bertajalli, ya sudah hidup, sudah makhluk dia. Ya. Sepakat. Pada saat sebutannya sebagai makhluk. Sepakat sudah. Sepakat. Jadi aman sudah sebenarnya kayak begini. Jadi begitu tajalli, begitu nampak, sebutannya makhluk, tetapi sumbernya kepada yang hidup, maha hidup. Nah, seperti itu. Subhanallah. Termasuk kehendak. Kalau kita lagi artinya irada namanya nih, irada kehendak. Maka kalau kita sudah tidak berkehendak, maka kembali kepada yang maha berkehendak. Maka segala bentuk manifestasi, segala bentuk ciptaan, segala yang tercipta itu mengalami innalillah. Segala sesuatu yang bernyawa pasti mengalami kematian. Ia mengalami pergeseran. Semua wujudku pasti mengalami innalillah. Innalillah itu artinya yaitu tadi, dari muda menjadi tua menjadi nggak ada. Sekarang nggak ada, sudah ada lagi. Pak Rahman sudah punya cucung, sudah ada lagi. Nanti Pak Rahman nggak ada, sudah ada anak Pak Rahman nggak ada, sudah ada cucung, sudah ada penggantinya terus. Dia selalu bermanifestasi, selalu bertajalli, tidak pernah berhenti. Itu yang disebut dengan kekal dan abadi. Pak Rahman yang tidak kekal, tetapi kalau manifestasinya kekal. Iya. Sebelum Pak Rahman tidak ada atau saya tidak ada, mungkin sudah ada 10 yang sudah ini, anaknya 5, cucunya 8, sudah banyak ini. Tak pernah berhenti. Ya. Terjadi suatu kesinambungan tajalli daripada Allah itu sendiri. Ya, maka aku itu kekal. Aku itu kekal karena selesai aku menyebut, sudah ada menyebut aku lagi di situ. Sudah ada menyebut aku lagi. Iya. Yang menyebabkan Bun Rajo menyebut aku adalah yang memiliki kata aku itu. Ya. Yes. Nah. Iyalah. Itulah itu pemahaman ya. Subhanallah. Sebab kalau tidak ada daya dari sumber yang ada itu, maka aku tidak mampu berkata-kata aku. Nggak bisa. Ini tauhid sejati, Bun Rajo ya? Ya harus begitu. Maka dalam satu ayat, ketika tidak ada lagi terdengar suara azan, berarti sudah selesai. Artinya kalau sudah ada, tidak ada lagi yang menyatakan aku, sudah selesai. Tapi kan bagaimana mungkin selesai? Sebelum orang tua aku meninggal aja cucungnya sudah 34 cucungnya. Terus nanti terakhir setelah kiamat kubro ya? Nggak ada kubro itu. Jadi dia kekal. Kubro itu ketika kita sudah tidak ada lagi di Komal, itu kubro kita loh. Sugro. Kita yang kubro. Kubronya kita sendiri. Kita yang kubro. Alam kita.
alamnya kita sendiri. Hancur alam kita ini. Alam kita ini lebur, hancur lebur. Gunung-gunung, laut-laut pada alam kita ini hancur. Tapi di Cucung masih aktif. Begitu seterusnya. Gak akan berhenti sunatullah itu. Dari zaman Alif sampai zaman sekarang. Sekarang udah zaman apanya? Udah zaman Hamzah belum kan? Antara menurut pemahaman Bung Rajo, antara makrokosmos alam semesta dengan segala-galanya dengan mikrokosmos diri jasad ini dan batin ini sejalan enggak menurut Bung Rajo pemahamannya? Bukan sejalan, Harus tetapi memang dia 100 besar 100 kecil. Ya. Maka Al-Quran itu menerangkan tentang alam, berarti menerangkan tentang diri. Kiamatnya alam semesta, kiamatnya diri. Al-Quran itu tidak pernah menerangkan tentang adanya langit bumi yang di luar, tapi menerangkan tentang langit bumi yang di dalam. Ada satu kalimat di dalam Al-Quran Bung Rajo bahwa arsy Allah itu di atas air. Sementara kalau kita lihat dalam diri, mohon sedikit petunjuk, air itu akan ada yang terus-terus mengalir di langit-langit, saudaraku. Apakah itu bisa dinarasikan ke sana? Pasti. Ya. Kita ini kan seorang dokter itu mesti tahu tidak pernah berhenti sirkulasi di dalam ini. Kita tidur pun sirkulasi tetap berjalan. Iya. Tetap berjalan. Darah ini berjalan. Sumber air pada tubuh ini berjalan. Yang tidak berjalan yang mana? Yang lain. Mungkin kalau pikiran tidur, tapi yang lain tetap berjalan. Ketika dia terhenti, selesai. Benar. Jadi apa yang dinarasikan dalam Al-Quran dan apa yang ada di makrokosmos dan mikrokosmos itu seharusnya sejalan. Gitu ya, Bu Raja? Napas keluar, Ya. masuk dari luar dia utuh, dari luar itu utuh ke dalam. Ketika keluar dia utuh juga dari dalam. Maka dia tersambung terus gitu. Tersambungnya itu namanya konektivitas ya. Konektivitas, artinya terkonek. Nah, mohon sedikit petunjuk. Dalam konektivitas ini, apakah ada hal-hal tertentu, misalnya rasa ya, ini rasa. Sering kan ada lintasan-lintasan, Bung Rajo. Ada lintasan-lintasan di luar ranah normal. Di luar ranah normal, terkadang muncul lintasan-lintasan yang terjadi. Ini adalah kelalaian saya sebagai makhluk atau bagaimana menurut Bung Rajo pandangannya? Semua itu sebagai makhluk itu semua. Kalau daya itu tidak mencampuri apa-apa. Semua yang bersangkutan pada rasa, pikiran, perbuatan, semua pada makhluk. Wujud. Sedangkan daya itu tidak pernah merasakan, tidak pernah ikut campur apa-apa. Dia hanya daya saja. Daya saja. Maka ketika engkau berbuat buruk, kata yang daya tadi ya sampean. Iya. Saya kan hanya mendayakan saja. Betul. Berbuat baik sampean.
Saya hanya daya saja, kata si daya tadi. Iya, iya. Risiko juga sampean, yang merasakan juga sampean. Kalau daya ini tidak merasa apa-apa, tidak mampu berkata apa-apa daya ini. Jadi Dan dia pun tidak pernah merasa apa-apa. Dia pun dibakar juga tidak terbakar, disiram pun dia tidak basah-basah dia. dah. Jadi orang yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena engkau Allah, sementara menyalahkan sesuatu berarti berbohong dia, pendusta. Kan begitu Bunda Joy? Sudah berserah, tiba-tiba menarik kembali kata-katanya itu. Kan begitu Bunda Joy? Misalnya begini, apa yang direncanakan manusia itu kan tidak pasti terjadi, belum tentu terjadi. Akhirnya dia ngomel-ngomel, padahal sudah berkata la haula wala quwata illa billah. Apakah masih berlaku la haulanya itu kalau masih ngomel-ngomel? Itu keterangan la haula wala itu kan supaya kita mengetahuinya saja. Iya, iya. Sebatas kita yang mengetahui. Tapi semuanya itu sudah diserahkan dengan kita semua. Supaya kita menyadari bahwa la haula inilah sebetulnya yang menggerakkan saya. Jadi jangan ketika gagal diserahkan ke dia, jangan. Serahkan ke kita sebagai yang manifestasi tadi. Semua serahkan kepada yang kepada manifestasinya. Baik buruk itu seperti kepada manifestasi itu lagi, bukan kepada la haulanya. La haula ini tidak ikut campur dia. Ya, 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 ya. Jadi Allah sudah memberikan satu kul inni halifatun fil ard, sebagai khalifah di atas bumi ya. Wakil. Nah, Ya, 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 ya. khalifah yang amanahkah atau khalifah yang pengkhianatkah? Silahkan. Pemimpin yang amanahkah atau pemimpin yang tidak amanah? Silahkan. Ya, 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 ya. Tapi Sang Maha itu sudah memberikan daya kepada masing-masing insan. Tergantung. Sudah kepada seluruh makhluk. Sudah diadakannya semua, sudah diletakkannya semua. Semua utuh. Itu yang namanya adil. Itu keadilan dia. Semua sudah diberikannya. Itu tandanya dia adil. Bukan berarti ada yang cacat, ada yang ini. Bukan itu adilnya dia. Adilnya dia itu semua sudah dikunkan semua. Sudah dikunkan semua. Payakun itu keadilan itu kepada yang mempayakunkan. Ya, ya, ya. Jadi pantas saja kalau Allah mengulang-ulang babi ayyi ala rabbikuma tukasiban. Kan begitu Badra ya. Nikmat Allah yang mana lagi yang kudustakan? Kan begitu. Nah, Itu diulang enggak tahu berapa kali itu. sudah aku nyatakan, sudah aku berikan, sudah kau ini kan masih kau tidak merasakan, masih kau tidak bersyukur, masih kau tidak menyadari. Begitu. Subhanallah bihamdih. Inilah jadi saudara-saudara pemahaman tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menyadari bahwa apa yang ada pada diri ini sebagai makhluk tidak terlepas konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengingkari bahwa tidaklah aku bisa berbuat apa-apa tanpa seisinya, tidaklah aku bisa begini tanpa seisinya, maka kita sudah kufur ya. Kufur namanya Ibu Raju ya. Kufur nikmat. Tidaklah bergerak sebiji zahra. Kecuali atas isi. Sebiji zahra itu sebesar tengu. Atom. Selain atom. Yang paling selain daripada dayaku. Apalagi sebesar ini. Iya. Enak juga
Seandainya ada teman satu kesini satu supaya sedikit terjadi satu dialog segitiga begitu Bung aja. Ada, cuman harus yang sefrekuensi, kalau tidak kita berdebat. Kalau saya sih senang juga yang tidak satu frekuensi tetapi berdua. Oh, kalau kita tidak satu frekuensi, bagaimana ya? Kalau Bung Rajo benar, kenapa harus saya bilang salah? Nah, makanya ketika dia tidak satu frekuensi, maka saya akan uji frekuensi itu. Iya. Kemudian nyatakan dan buktikan. Iya. Jangan lagi kata Syekh ini, jangan menurut ulama lagi, jangan menurut sampean. Karena sampean itu sebagai khalifah itu sendiri, saya sebagai khalifah, mari kita buktikan sebagai sama-sama khalifah. Saya sih perjalanannya mengakui bahwa saya sebagai makhluk terkadang apa yang saya rencanakan sesuai dengan kenyataan, tapi lebih banyak tidak sesuainya dengan kenyataan. Tetapi bukan Kenapa tidak sesuai dengan kenyataan? Kenapa tidak sesuai dengan kenyataan? Karena tidak sesuai dengan keinginan. Siapa yang punya keinginan adalah sampean sendiri. Ketika sesuai dengan keinginan, maka kita katakan sesuai dengan kenyataan, karena sesuai dengan keinginan. Ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita akan protes. Protes kepada siapa? Protes kepada diri kita sendiri. Kenapa keinginan kamu berlebihan? Ya. Tidak memahami diri namanya itu. Berarti kuncinya di sini adalah evaluasi diri. Barangkali begitu Bunda Joy. Maka di situ dirikanlah sholat untuk mengingat aku, tegakkan sholat untuk mengingat aku, untuk sadar akan aku. Karena ada ayat begini Bunda Joy. Ada ayat begini. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu, tapi buruk bagimu, atau boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, tapi baik bagimu. Kan ada kata-kata seperti itu. Artinya manusia yang senantiasa berburuk sangka kepada Sang Maha Pencipta sesungguhnya berburuk sangka kepada dirinya sendiri. Kan begitu? Bagaimana pandangan Bung Rajo? Artinya antara keinginan dan harapan ini kan masalah dalam konsep ini. Nah, kalau masih terjadi gelombang dalam dada ini, di mana perlu saya perbaiki, Bung Rajo? Mohon sedikit pencerahan. Gampang. Perbaiki keinginanmu. Selesai. Apakah keinginanmu itu sudah tepat? Apakah keinginanmu sudah sesuai pada porsimu, pada kebutuhanmu? Sedikit saja. Karena semua itu bersumber dari keinginan. Maka di situ yang disebut dengan melawan hawa nafsu, yang disebut mengendalikan setan, yang disebut merangkul setan itu mengendalikan keinginan ini. Begitu. Benar. Contoh saya berkeinginan untuk jadi presiden, itu kan saya gila. Kan begitu, Bunda Jo. Jadi harus yang wajar dan pantas. Kalau sampean berkeinginan menjadi presiden masih masuk di akal. Iya. Kenapa? Masih sesuai dengan posisi yang ada, ukuran yang ada, pergaulan yang ada. Saya berkeinginan mau mendapatkan istri, misalnya seorang artis. Saya kenal aja enggak, alamatnya tahu aja enggak, duit aja enggak punya, kan khayal namanya. Tapi kalau saya berkeinginan punya istri dekat rumah, misalnya ada janda misalnya. Saya kenal dengan dia, sering ketemu, sering senyum-senyum, kan masih posisi yang tepat. Siap. Jadi manusia ini yang kalau dalam
konteks kehidupan ini terlalu tinggi angan-angan, ya. Nah, itulah yang merusak. Artinya kalau begitu harus proporsi sesuai dengan kapasitas. Kan begitu. Kalau motornya hanya 100 cc, jangan paksa lari di atas 120, rusak. Betul. Sesuai dengan proporsinya. Subhanallah, Bung Rajo. Ada yang lain mau naik? Ya. Terima kasih banyak, saudaraku. Sementara belum. Terima kasih Pak Rahman. Sehat selalu. Iya, terima kasih. Sehat selalu.